kali ini Link membawa alur cerita film tentang horor psikologi yang berjudul The Doubt. Nah, cerita ini dimulai dari seorang gadis yang bernama Rose. Nah, Rose ini pergi ke tempat kakeknya untuk mengenali lingkungan sekitar. Namun sang kakek memberikan sesuatu kayak jimat gitu yang bernama Kuana. Nah, menurut si kakek, Kuana ini telah menyelamatkan nyawa ayahnya. Setelah selesai berbincang dengan sang kakek, Rose pun pulang ke rumah. Di rumah ini tampak Rose memiliki seorang ayah dan ibu dan juga memiliki 2 orang adik. Rose ini merupakan putri sulung. Nah, ternyata sang ayah ini memiliki penyakit yang tidak dapat membedakan mana dunia kenyataan dan mana dunia ilusinya. Kalau di dunia psikolog sih seperti delusi gitu, dimana penyakit sang ayah ini dari hari ke hari semakin memburuk. Penyakitnya semakin memuncak ketika tengah malam. Ayah Rose yang bernama William terbangun, lalu tanpa dia sadari dia langsung membunuh sang istri dan juga kedua anaknya. Tetapi ternyata Rose berhasil kabur. Ternyata delusi yang dialami ayahnya Rose merupakan bukan hanya sebatas delusi biasa. Itu dicampur tangani oleh seorang iblis, yang mana ketika ayahnya mendengar suara seperti jam dinding yang tik-tok, maka delusinya akan semakin menguat. Nah, ketika sang ayah ini mencari si Rose, di saat itu kakeknya si Rose pun datang dan memukul William atau ayahnya si Rose. Kakeknya menyuruh Rose untuk berlari. Hingga keesokan harinya, kepolisian pun datang untuk mengenal ayah Rose karena dulu pernah dekat waktu perang. Nah, mereka pun yang menyadari kalau Rose masih hidup membawa Rose untuk tinggal di panti asuhan. Rose pun pada akhirnya diantar ke panti asuhan hingga waktu telah berganti 10 tahun kemudian. Nah, di sini Rose tinggal menjadi salah satu suster di sebuah gereja. Namun ternyata walaupun setelah 10 tahun berlalu, bayang-bayang tentang ayahnya menghantui si Rose. Hingga hari-hari bayang-bayang itu semakin berkembang di dalam pikiran Rose hingga menjadi delusi. Di mana satu waktu Rose pun sering kali mempertanyakan antara realitanya dan juga mimpinya. Rose sering melakukan pengakuan dosa kepada pendeta Theodore. Oh ya, di sini juga ada teman dekatnya Rose yang bernama Suster Ella. Nah, di satu waktu ketika Rose berada di kamar mandi, Rose merasakan kehadiran sosok lain di situ. Nah, di sini Rose pun langsung mengeluarkan Kuana dan memegangnya. Terlihatlah di sini sepertinya Rose ini lebih percaya pada Kuana daripada Tuhannya ya. Dia emang berdoa kepada Tuhannya, tapi yang dipegangnya tetap Kuana. Setelah mendengar suara sosok itu, Rose pun langsung pergi. Rose berbicara kepada kepala biarawati Agnes. Namun biarawati Agnes ini mengatakan itu hanyalah mimpi. Nah, adegan berganti kepada Rose yang mulai tertidur. Di sini, Rose bermimpi tubuhnya tengah diikat dan tengah dibacai doa untuk mengeluarkan iblis di dalam tubuhnya. Keesokan harinya, setelah Rose terbangun, Rose pun menggambar suasana di luar kaca agar dapat membedakan kenyataan dan delusinya. Setelah itu, Rose pun kembali melakukan pengakuan dosa. Namun, di tengah-tengah pengakuan dosanya, ternyata pendeta Theodore telah menghilang, membuat Rose pun langsung keluar dari ruangan pengakuan dosa. Di luar pun Rose terkejut bertemu Jeremia yang sedang mengepel lantai. Rose pun bertanya kepada Jeremia tentang keberadaan pendeta Theodore. Jeremia pun menjelaskan kepada Rose bahwa sedari tadi Rose di dalam sendirian, tidak ada pendeta Theodore. Pendeta Theodore sedang sibuk mempersiapkan khotbah untuk kebaktian nanti malam. Rose pun mencuci mukanya ke kamar mandi. Ketika itu Rose mendapat gangguan gaib dari sesosok bayangan hitam. Rose yang melihat bayangan tangan hitam di kaca memukul-mukul kepalanya. Hingga bayangan itu pun pergi dengan sendirinya. Setelah mendapat gangguan gaib itu, Rose pun kembali tertidur. Namun di dalam mimpinya, lagi-lagi Rose berada dalam keadaan
suster dan juga pendeta. Di sini juga diperlihatkan tentang wajahnya si Rose ini yang sedang tersenyum aneh gitu sambil menggambar, lalu dari matanya keluar darah-darah. Keesokan harinya ketika tertidur, Rose pun mulai bermimpi lagi. Namun di situ Jeremiah datang lalu membacakan doa. Ketika itu pun Rose menjadi tenang. Kepala biarawati yang mengetahui keadaan Rose semakin memburuk pun berdiskusi kepada pendeta Theodore untuk mengundang Henry. Pendeta Henry adalah pendeta yang menangani kasus-kasus gaib. Kembali lagi Rose tertidur untuk kesekian kalinya. Namun kali ini Rose bermimpi hal yang begitu sangat parah, hingga membuat dia terjatuh dari ranjang dan kemudian bajunya terkoyak. Sementara itu kepala biarawati Agnes mengundang Henry dan memberitahukan kepada Henry tentang salib yang seperti terkena peleburan api. Di sisi lain, Rose yang semakin kalut kembali melakukan pengakuan dosa. Namun di sini, ketika sang pendeta mengatakan kepada Rose untuk bernapas secara perlahan agar tenang, namun tanpa diduga iblis mengambil alih tubuhnya Rose hingga pada akhirnya Rose pun membunuh pendeta Theodore. Ketika Rose tersadar bahwa dia telah membunuh sang pendeta, Rose pun berlari ke sebuah jendela dan kemudian Rose menggenggam Kuana dan memohon kepada Kuana atas perlindungan Kuana. Rose mengira bahwa Tuhan telah meninggalkannya dan kini Rose bergantung kepada Kuana. Di saat acara berdoa melenceng itu, Jeremiah pun datang dan menegur Rose. Jeremiah mengatakan bahwa doa Rose ini doa yang melenceng, doa yang seharusnya tidak dilakukannya karena ini sama saja dengan menyembah berhala. Jeremiah pun lalu mengeluarkan segala unek-unek dan juga pertanyaannya kepada Rose. Jeremiah mempertanyakan kenapa Rose sampai kini setelah 10 tahun berlalu, Rose masih saja belum mengambil sumpahnya sebagai biarawati. Rose juga mempertanyakan tanda-tanda yang terjadi kepada Rose, tentang bagaimana si Rose ini mengalami hal-hal yang tidak kasat mata dan keadaannya yang sulit membedakan realita. Hal itu dikarenakan si Rose ini sebenarnya telah membagi tubuhnya dengan hal sesuatu atau bisa kita bilang iblis lah ya. Ketika si Rose ini mendengar perkataannya si Jeremiah, si Rose ini merasa ketakutan gitu. Nah di saat itu si Jeremy ini mengatakan bahwa dia akan menyelamatkan jiwanya Rose. Ditambah lagi fakta bahwa si Rose inilah yang telah membunuh pendeta Theodore. Dua orang pun datang kepada Rose dan membawa Rose pergi. Nah kemudian adegan berganti. Ketika ini Rose terbangun dengan tangan yang terikat dengan dikelilingi oleh suster dan juga ada Pak Henry di situ. Rose terlihat bingung dan ingin mencoba melepaskan dirinya dan meminta tolong kepada Jeremiah. Nah ketika itu pendeta Henry pun mengatakan kepada Rose bahwa dia telah bertahun-tahun di kamar ini dan terikat, dan kepala biarawati telah meninggal lama. Mendengar itu membuat Rose histeris dan meminta bukunya. Namun ternyata apa yang digambarnya tidak sesuai dengan apa yang selama ini ia gambar. Nah, ternyata si Rose ini selama ini yang nyata adalah ketika dirinya terikat. Dan kehidupan yang kita tonton dari awal itu, yang semenjak dia datang ke gereja itu semua adalah ilusinya Rose. Aduh. Dan yang nyata itu adalah keadaan di mana si Rose ini diikat di kasurnya gitu. Ternyata ya. Nah, si Rose ini kemudian menyadari ada sesuatu di dalam tubuhnya. Lalu tanpa nggak tahu gimana caranya, si Rose pun bertemu dengan sesosok ayahnya. Ayahnya ini mengatakan kepada Rose bahwa dia sangat menyayangi Rose. Ayahnya juga mengatakan kepada Rose buat Rose berjuang dan tidak kalah kepada sesuatu yang ada di tubuhnya. Setelah sesosok ayahnya itu menghilang, Rose pun kembali sadar, namun kemudian tubuhnya diambil alih sepenuhnya oleh sang iblis hingga membunuh dua suster yang ada di sisi kiri dan kanannya.
Kemudian, Ross juga membunuh sang pendeta dengan mengoyakkan mulutnya. Ross juga melempar Jeremiah hingga Jeremiah terlempar keluar dari kaca. Setelah semuanya terjadi, kesadaran Ross pun kembali. Dia mengambil lilin lalu membakar dirinya sendiri di dalam kamarnya. Hingga akhirnya film pun berakhir. Ya, filmnya gimana ya? Kalau Link ngerasa sih filmnya terlalu menonton, gak ada yang greget gitu. Ya, datar aja gitu. Ya, tapi boleh lah. Karena di sini gimana ya? Kalau kita ada di posisinya si Ross ini, bingung juga ya. Dimana di saat kita itu nggak bisa ngebedain ini kenyataan atau cuman ilusi gitu. Pasti bingung sendiri. Buat kalian yang mau request film, boleh request film di bawah. Kalau bisa bantu share ya, biar Link bisa gimana ya mengembangkan channel ini. Oh ya, di film The Dawn ini juga di akhir cerita yang masih hidup itu si Jeremiah. Oke, mungkin ini aja alur cerita dari Link, masih banyak kekurangan. Oh ya, kalau ada saran, kritik, dan masukannya bakal Link terima kok. Jangan lupa di komen ya di bawah. Bye-bye.